Cek, cek. Halo, Ya, Pak. Ya, Kak. gimana Rio? Bebras? Ya, Oh, nggak ikut ya, Bebras ya? enggak. Helga nggak ikut juga, Hel? Bebras apa kak? Lomba, lomba. Bebras itu lomba. Oh Nggak ikut lomba. ya? Iya, lomba Nggak yang ikut. diadain Algo. Nggak ikut ya? Nggak ikut kak. Hmm. Gimana kabar kalian? Rio dulu deh. Alhamdulillah saat, Kak. Sehat. Kapan ujian di sekolah yuk? Minggu depan ya, kayaknya. Minggu Atau minggu depan. depan lagi. Itu ujian tengah semester atau akhir? Akhir ya. Yang Hah? udah mau lulus juga akhir ya. SAS. Oh, SAS. Udah siap berarti? Tahu sih. Minggu depan atau Oh. minggu depannya lagi. Kayaknya. Hmm. Tuh, Apa banyak yang apa pelajaran yang paling susah menurut Rio? Ayo open kamera dong juga. Temani saya, guys. Apa yuk? matematika, matematika sama Matematika? fisika. Hah? Matematika sama fisika. Kenapa itu susah yuk? Rumus. Oh, enggak. Enggak ya sebenarnya. Ya kakak dulu berpikir gitu juga. Tapi kalau Rio pandang matematika itu bukan rumus, dia enggak susah. Tapi lebih ke logika. Sumpah enggak susah. Dulu kakak fisika juga gitu sih. Kakak kesulitan di kimia sih dulu ya. Matematika sama fisika mah makanan lah. Gitu yuk. Jadi mindsetnya diubah dulu yuk ya. Itu nggak susah sebenarnya. Perlu dibiasain aja. Sama bahasa Oke? Arab. Hah? Sama bahasa Arab. Oh iya, bahasa Arab dulu. Oh kalau kakak nggak dapet sih ya. SMP sih dapetnya. Hmm. Oke yuk, sibuknya apa? Sibuk nyari Rio? nih. Iya. Lagi nggak ada sih. Oh nggak ekskulan gitu? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Oke yuk, kalau gitu. Ya, ya Kalau kata. Helga gimana Hel? Ya kak. Gimana? Sehat kak sehat. Sehat? Ya Gimana sehat. menang? Menang lagi nih kayaknya. Ya menang kak. Masya Allah. Berapa kosong kalau Kak boleh tahu? Yang apa kak? Ini Futsal. iya. Kalau futsal 3-1 kak. Widih. Apalagi emang bukannya futsal doang kemarin. Ya volley tapi yang volley kalah. Oh, waduh. Hel tingginya berapa Hel? 171 kak. Uh, Terus ya mantap, mantap. 171 ya. Pantes ya. ya gitu lah kak. Oh, berarti udah berakhir lombanya tuh. Besok ada lagi. Kalau lomba paling ikut OSN saya kak. Oh, SN apa? Kimia. Wow, keren ya? Ya ya gitulah kak. Keren, keren. Mantap lah ya. Eh, thank you. Helga. Oke kak. Halo Felix. Halo Kak, Gimana kabarnya, Lex? wah baik Kak. Kalau Kakak gimana Kak? Alhamdulillah. Eh, Waduh. eh Felix, gimana? Bebras maksud Kak. Em, Sebentar Enggak, Kak, udah ngerjain. belum ngerjain Kak. Loh, batasnya hari ini loh. Oh, bentar ya Kak. Berarti, iya berarti kalau ini udah lolos dong ya. Hmm, Selesai dah Felix. Kalau nggak salah ya. iya, Iya eh, udah. iya Itu Kak. batasnya sampai jam 6. Oh, Iya, tapi nggak apa-apa sih. Banyak yang trouble tadi.
Iya, banyak trouble. Kayak Itu hari ini juga. iya ini banyak yang akunya nggak bisa gitu. Banyak lah gitu. Oh, eh Kalian di sini kayaknya semua kalian deh. Kecuali oh enggak, Felix sama Helga deh. Orang tua kalian udah dikasih kan laporan pembelajarannya? sudah Kak. Sudah, Kak. Sudah. Oke, parah kalian emang nggak naruh nomor orang tua. Saya nggak tahu mau hubungin ke siapa. Dah lah. Tapi saya kirim Kak rapotnya Kak. Gimana? Saya kirim ke nomor orang tua saya gitu. Oh, oh iya ya. Paham saya. Iya, kan nanti kalau kalian tetap mempertahankannya, bahkan meningkatkannya, kan nanti di akhir tuh kan kalian dapat sertifikat tuh sama kayak rapot biasa gitu, ada nilainya A, A, A gitu, gitu sih, gitu ya teman-teman. Jadi dipertahankan. Thank you Felix, ya. Thank you Kak. Iya. Halo Hikam. Wih, kemana nih si Hikam? Bagaimana kabarnya Hikam? Halo. Alhamdulillah Kak, baik Alhamdulillah. Sibuk apa? seperti biasa. Seperti biasa. Ah. Oh, ngedit ya? Ngedit kan? Iya Kak, Iya ya. Mantap lah kalau gitu. Eh, apa? Ya, sorry ya kalau ini Hikam mungkin ya. Kan sering telat jawab chat ya, Kak kami ya. Ini ini nggak sempet ini kok tadi malam kemarin tuh udah full banget lah jadwal Kak ngajar. nggak Terus apa-apa Kak. iya, terus banyak orang tua yang kan anaknya pada ikut bebras tuh. Terus pada ngechat itu bahkan belum Kak jawab. Itu ya kemarin malam lah ngantuk banget tuh sampai jam berapa. Terus paginya harus ngajar. Waduh, sorry lah ya kalau saya telat respon kalian. Oke, sekarang eh, selamat sudah sampai di tahap ini ya kalian. Eh, ya Kak harap kalian kan sudah bisa mengerjakan proyek-proyek kalian ya. Jadi harapannya silahkan dikerjakan. Ya jangan terlalu besar ya. Maksudnya itu ya kalau kalian udah paham modul-modul saja juga nggak apa-apa. Cuman kalau apa namanya nggak ada belum itu ya pakai modul-modul yang sudah kalian paham. Pakai fungsi-fungsi yang kalian sudah paham. Oke, sekarang kakak lanjutkan ya. Oke, sekarang kita ke bagian, waduh salah nih. Nah, ini yang saya ingin bicarakan sama kalian. Function, ya. Masih ingat apa itu function? Fungsi. Masih ingat apa itu fungsi? Ayo, Hikam, maybe you want to try and help me. Fungsi adalah Rio, maybe. Yuk, Lagi nyari Kak. apa? Lagi nyari. Oh, lagi nyari. Oke. Felix, maybe. Eh, What is oke Kak. Jadi function? fungsi itu adalah objek yang dapat disimpan dalam variabel, Oke, dilewatkan sebagai argumen ke fungsi lain atau dikembalikan dari fungsi lain. oke. Thank you, Felix ya. Ya, jadi Oke. fungsi itu benar nanti di dalamnya pakai variabel dan bisa dikembalikan. Tapi kalau makna fungsi secara garis besar itu kegunaan ya. Bukan ya teman-teman ya, bukan. Jadi fungsi itu apa?
akan kita bicarakan. Jadi ini contoh kasusnya atau cerita atau latar belakang dari kenapa kita membutuhkan fungsi dalam pemrograman. Jadi kita telah menerima pesanan baru dari pusat pendidikan sukses. Kemudian para guru itu kewalahan dengan pekerjaan rutin saat mempersiapkan pelajaran dan acara mereka. Direktur pusat telah meminta kita membuat rangkaian perangkat lunak untuk mengotomatiskan pekerjaan rutin. Apakah kita siap? Yes. Nah, sekarang ini ya, kalau kita kemarin make ilmu yang sudah kita dapatkan, kalau disuruh membuat program seperti pada gambar ini, tentu saja kita menggunakan for. Ya, for ya diulangi aja ini tulisan nih sebanyak 2 kali nih. Atau while pakai counter tapi gitu. Ya, itu kalau kita make ilmu yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, pertanyaannya, gimana kita menggunakan algoritma ini di program lain? Maksudnya itu gini. Ini satu program ya, namanya ini satu program. Nah, saat kalian membuat program yang lain, gimana caranya kalian nggak usah lagi membuat program ini, gitu. Jadi kalian tinggal panggil program ini di program yang lain. Gimana itu? Nah, itulah yang menjadi tanda tanya. Nah, sekarang eh untuk apa namanya? Kita cukup menyalin dan menempelkan algoritma ini. Betul, itu alternatif pertama. Ya, tapi kalau itu kecil kan ya. Nah, sekarang kalau dalam proyek itu ya 1 sampai 10 baris itu adalah hal yang sangat tidak mungkin. Kalau kalian sudah membangun proyek itu tidak mungkin 10 baris, banyak baris kode program kalian. Pasti lebih. Sehingga apakah kalau kalian copy paste itu cukup menjadi suatu solusi yang optimal? No. You need something else gitu ya. Jadi kita membutuhkan sesuatu yang lain. Nah, sekarang bentuk dari sesuatu yang lain itu ibaratnya adalah saat saya punya program satu, ini katakanlah program satu, kemudian program dua, saat saya ingin menggunakan program satu ini di program kedua, gimana caranya saya hanya panggil namanya doang, dia ternyata berjalan gitu. Nggak perlu saya copy paste. Kurang lebih akan seperti itu ceritanya. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi yang bahwa memang ada di apa namanya feature Python untuk yang kita sudah sangat familiar ya. Kemudian bagian dari program dapat didefinisikan sebagai fungsi tersendiri dan kemudian disebut dengan nama. Sejauh ini kita sudah bekerja dengan fungsi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, fungsi print, fungsi input, dan sebagainya. Nah, kemudian ini bentuk optimasi dengan fungsinya. Jadi ini suatu fungsi lah gitu ya, dibuat dalam suatu fungsi, kemudian dipanggil di beberapa program, dia ternyata lebih mudah. Maksudnya lebih mudah itu ya, kalian menggunakan program ini nggak perlu copy paste di setiap program. Begitu, tinggal dipanggil aja. 1 kali buat, tinggal dipanggil. Begitu. So, hari ini tujuannya apa? Kita akan belajar cara membuat fungsi alias memprogram fungsi kita sendiri dan menggunakannya dalam program yang lain, suatu program. Kemudian, pelajari cara mengembalikan hasil operasi fungsi. Kemudian mengoptimalkan pekerjaan rutin atau tugas yang diberikan, ya. Nah, sekarang apa itu fungsi? Itulah pertanyaan awalnya itu adalah apa itu fungsi? Fungsi itu singkatnya itu program ya, algoritma yang disusun dengan bahasa pemrograman itu adalah program ya. Program, sorry. Program yang pertama punya nama dan tugas. Nah, itu. Jadi contohnya fungsi print, namanya fungsi print, tugasnya mencetak argumen di layar. Fungsi input, namanya fungsi input, tugasnya untuk memasukkan data dari keyboard. INT, fungsinya namanya INT, tugasnya apa? Mengkonversi tipe suatu data ke integer. Kemudian len, namanya fungsi len, digunakan untuk menentukan panjang suatu string atau variabel yang isinya string.
Begitu ya. Oke. Nah, ini bentuk apa namanya? Definisi formal dan struktur fungsi itu seperti ini. Ini namanya. Kemudian kalau mau ada argumen silahkan. Kalau print kan dia akan nanti mencetak argumen di dalam tanda kurung ini. Gitu. Ya. Semudah itu definisi fungsi. Nah, kemudian ini saya skip saja. Ini apa namanya? eh Fungsi print itu argumennya bisa angka, string atau logika, bisa. Kemudian input itu ya argumennya ini ya string nanti. Jadi kita memasukkan data dari keyboard dan jenis datanya itu string. Kemudian int itu kita hanya bisa kayak mengkonversi suatu string yang berupa angka, bukan berupa huruf. Kemudian len untuk menghitung panjang string. Nanti hasilnya bilangan bulat. Nah, sekarang gimana cara kita membuat fungsi? Untuk membuat fungsi, kalian harus pertama ingat operatornya atau keywordnya yaitu def. Kakak nggak tahu ini apakah define or definition, nggak tahu. Yang jelas kalau kalian ingin membuat fungsi, def nama fungsinya apa? Sama kayak variabel, nggak boleh ada spasi ya. Nama fungsinya kalian mau namain apa gitu. Kemudian parameter satu kalau kalian perlu parameter dua. Jadi ini opsional, opsional. Kalau nggak perlu juga nggak apa-apa. Gitu ya. Kemudian tindakannya pasang, boleh pakai logika di dalamnya silakan. Nah, saat mendeklarasikan suatu fungsi, kita mencantumkan beberapa variabel yang disebut parameter. Ini namanya parameter atau argumen, ya. Kemudian saat memanggil fungsi, kita meneruskan argumen ke dalamnya yaitu nilai konkret. Artinya nanti kalau di fungsi kalian itu kalian pasang argumen seperti ini parameter. Dan saat kalian manggilnya tolong sediain argumennya juga. Karena kalau nggak kalian sediain fungsinya marah alias error. Apaan nih? Kagak ada argumen padahal dia nulis saya pakai argumen gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang tadi. Kita disuruh membuat program mencetak label seperti pada gambar inilah ya. Harus berisi nama pusat dan bidang nama kursus dan grup. Kita perlu menanyakan nomor label yang akan dicetak. Nah, caranya buat aja fungsi namanya print label yang isinya 4 tadi. Sukses center, name, course, and group. Kemudian, gimana cara memanggilnya di program kedua saya? Ya, tinggal buat aja for I in range for mungkin ya. Tapi kalau di sini karena dynamic ya, maksudnya number of student-nya itu bebas terserah kalian. For I in range amount, panggil fungsinya sebanyak len-nya itu. Len di range ini. Kalau 10 ya 10 kali dipanggil fungsinya. Gitu. Oke? Itu contoh pertama. Contoh kedua, misalnya kita ingin membuatnya seperti ini sekarang. Ada name-nya ada, course-nya ada. Caranya gimana? Sekarang kita coba pakai parameter di dalam fungsinya. Yang tadi nggak ada ya. Jadi yang tadi itu zero. Nah ini parameternya kosong. Jadi saat dipanggil, dia nggak perlu parameter. Nah sekarang saat kalian mempunyai suatu parameter di dalam fungsi, seperti ini. Nah ini nih. Tolong di mana kalian harus memanggil parameter itu? Bebas, di sini bebas. Kalian mau di awal, akhir, tengah, ataupun kiri kanan, bebas. Ya, itu aja sih ya. Tolong digunain parameternya, jangan hanya ditulis doang. Oke? Nah, kemudian saat kalian panggil, tolong juga diadain parameternya. Nah, di sini dia unik nih, karena dia membuat parameternya itu dinamis, pakai fungsi input, kemudian print nama. Jadi nanti parameternya nama itu sendiri yang kita input. Begitu. Ya. Oke? Clear? Clear? Contoh ketiga. Misalnya kita menghitung nilai rata-rata siswa. Program harus menanyakan nama siswa dan nilainya, lalu menghitung dan mencetak rata-ratanya. Gimana caranya? Gampang ya. Buat aja yang pertama fungsi namanya rataan. Kemudian suruh memasukkan nilainya. Kemudian ya nilai jumlah nilai awal 0, totalnya ini nanti banyak data maksudnya. Pakai while atau pakai for juga bisa silahkan.
eh tapi ini nggak usah ada ya. Kemudian ini grade tidak sama dengan op. Saat kita tidak memasukkan kata op, tolong jumlah awal dijumlahkan dengan apa yang kita masukkan, total dijumlahkan 1. Kemudian grade sama dengan suruh input lagi. Gitu ya. Gitu, oke. Kenapa inputnya nggak langsung di int? Karena di sini dia op ya. Jadi op itu bukan suatu bilangan. Nah, kemudian ini panggil fungsinya di program lain, amount sama dengan int input for I in range amount name input student, and then average grade itu panggil parameter yang kalian tulis di sini. Di sini ada parameter. Nah, dia membuat parameternya di sini. Oke, gitu doang. Ada pertanyaan? Ayo, tanya dulu mungkin. Helga, maybe? Aman nggak? Masih belum. Oh, masih belum. Halim, mungkin Lim, gimana Lim? Agak kurang ngerti Kak. Agak kurang, yang bagian mananya tepatnya? Silakan. Kakak kasih oret-oret juga ya, supaya kalian bisa Mungkin di belakang berekspresi. rata-rata Kak. Hah? Yang di sini. Yang mana? Yang di belakang rata-rata ini yang angka-angka nih Kak. Kurang ngerti. Coba dicoret yang mana? Ada pulpen di sebelah kiri bawah ya, pojok kiri bawah. Dilingkeri. Enggak. Oh, yang ini, apa maksudnya gitu? Ya Kak. Ya, jadi gini ya. Pertama, saya ingin membuat fungsi namanya average grade atau grade average aja lah, rataan. Nah, sekarang saya memasukkan nilai. Grade itu kan artinya ya nilainya ya, nilai dari suatu individu. Ya, bukan suatu individu, seorang individu. Pakai fungsi input. Kemudian saya inisiasi, maksudnya inisiasi itu kan karena jumlah siswanya belum ada yang kita masukkan, ya nol aja gitu. Buat dia nol, kemudian totalnya juga nol. Karena kan belum ada nilai yang dijumlahkan. Nah, sekarang pakai logika, saat saya memasukkan angka yang, bukan angka ya, saat memasukkan grade-nya itu tidak sama dengan op, artinya saat saya tidak memasukkan kata op di sini, tolong lakukan ini. Yang pertama, jumlahkan yang nol ini dengan int grade. Artinya kalau misalnya Halim memasukkan angka 90, dia nanti awalnya string tipenya. Setelah di int ini, barulah dia menjadi angka 90. Sehingga kalau suma ditambahkan 90, dia akan menjadi 90 yang pertama. Kemudian total plus sama dengan 1. Jadi total yang awalnya 0 ditambah 1, 2. 1. Kemudian disuruh input lagi. Ya. Setelah itu misal Halim memasukkan 80. Ya udah, dia di sini akan menjadi 80. Karena kan ditambah grade yang kita masukkan. Kemudian di sini menjadi 2. Ya, gitu. Kemudian misalnya op, berarti ini tinggal dijumlahin 90 tambah 80, 150 dibagi dengan total. Totalnya sebanyak 2. Gitu. Jadi 75. Begitu. Oke? Yang mana kira-kira? Aman? Cuman enggak. Oke. Kalau aman, tingkat sekali ya memang. Nah sekarang, I have to exit. Rio, apa yang akan, apa namanya? Mana ini? Loh, kenapa ini nggak bisa? Apa yang akan fungsi ini eh, kembalikan jika apakah ini mengembalikan nilai secara eksplisit? Kita belum berbicara konsep ini, jadi ini aja nanti. Nah, kalau Felix, apa yang akan dicetak program jika kita menanyakan rata-rata dengan nilai 4345?
Sebentar Kak. Nomor 2 ya Kak? Iya, nomor 2. 4, 3, 4, 5. Tinggal dijumlahin ya, bagi Saya 4. hitung dulu ya Kak. Oke. Ayo ke bareng-bareng aja nih. Cara cepatnya gimana? 4 tambah 7 berapa? 4 tambah 7 tambah 4 tambah 3 tambah 9 berapa? Itu 13 ya. Sorry, 16. 16 bagi 4, 4 4 ya. Kak. Oke gitu. Oke, mungkin itu doang. Ayo silakan semua share screen ya. Eh, atau kakak contohkan dulu? Atau mau langsung share screen kaliannya? Contohin dulu Kak. Contohin dulu. Oke. Ntar ya, jangan share screen dulu, teman-teman. Oke, ini dia kakak contohin. Dia di bagian algoritma. Nah, jadi misalnya, ini teori ya. Jadi langsung aja ke sini. Loh, bentar deh. Oh, sorry. Aduh. Sorry nih, ini metode. Iya, ini dia. Mana soalnya? Soal yang mana ini? Nah, yang ini, yang ini aja deh nih. Nah, misalnya kakak punya soal bahwa program harus meminta jumlah poin yang diperoleh dan mencetak diskon. Nah, gitu ya caranya. Perhatikan kehadiran fungsi itu wajib. Nah, sekarang yang harus kita lakukan yang pertama itu apa kira-kira? Yang harus kita lakukan pertama yaitu ya udah dev diskon. Tulis saja namanya dev diskon atau bebas lah ya. Kalian menulis apa namanya. Kemudian score sama dengan int input. Nah, kemudian dia bilang nilai skor. Tik 2. Kemudian apa namanya? Diskon Anda ya katanya. If ya, if skor 0 kurang dari sama dengan skor kurang dari 50, tolong print diskon 10%. Kemudian misalnya apa? Else ya. Else. Else if dari 50 hingga 100 hingga 100 to print diskon 15%. Kemudian else itu print diskon. Oh, sorry. 20%. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Saat saya panggil fungsinya. Atau taruh aja di sini nilai ya. Atau skor gitu. Kita buat seperti ini. Kemudian ini di komen aja atau di copy aja yang ini. Taruh di sini. Nah, kemudian ini Ctrl V. Nah, sekarang coba panggil fungsinya. Diskon skor. Nah, sekarang kalau kakak jalankan. Nilainya misalnya 999. Oh, kurang S. Sorry guys. 999. Oke, invalid, sorry.
Saya memasukkan nilai yang salah. Nah, gini nih. Diskon 20%. Nah, gini nih. Ya. Jadi seperti itu. Bentar, ada yang salah deh ini kayaknya. Print diskon Anda. Kemudian skor ya. Oh, sorry. Ini harusnya nggak ada diskon berarti. Gini nih. Print. Sekarang print diskon Anda. Tik 2. Saat saya bilang diskon skor, ini berarti ada kata diskonnya ya. Diskon. Nah, sekarang coba dipanggil. 1, 2, 3. Nah, gitu deh. Gitu ya. Salah. Begitu ya caranya. Rio, bagaimana? Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, silahkan. Ada lagi nggak, yuk? Ada Kak. Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti giliran kalian share screen. Ayo. Semua share screen ya. Helga udah mulai share screen. Felix sudah mulai share screen. Oke, kemudian Rio udah share screen. Hikam, Halim, ayo share screen. Ihyaul, Hikam udah share screen. Ayo. Kemudian siapa nih yang belum? Mana si Halim? Ayo Lim. Ini dia si Liam. Halo Liam. Halo. Viv. Kita langsung ngerjain soal Viv. Ayo. Halo Kak. Halo. Itu apa? Maaf, saya Apa? terlambat ya. Soalnya sama mama tadi disuruh ngambil itu barang di rumah nenek. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi Kakak sekarang semangat. saya enggak bawa laptop. Oh, oke oke. Asalkan masuk ke platform aja deh. Nggak apa-apa, jawab Iya. soalnya. Nanti kakak kasih tahu nomor 1 itu jawaban yang benar. Def print subject. Subjek sama dengan literatur. Print subject. Kemudian print underscore subject. Itu ada indentasinya ya. Ini kalian cepet banget ya ngerjainnya. Saya makin bangga sama kalian. Gimana? Coba lihat soalnya, Helga. Opening kita harus bergerak maju. T-shirtnya 3. Opening kita harus bergerak.
Berarti for I in range amount. Print label itu di dalam tanda ini ada indentasinya, Helga. Mana Kak? Di dalam di dalam di dalam for printnya itu, print labelnya itu. Print. Ada spasi gitu loh, ada indentasi di depannya. Nah, Oh tab. gini. Iya. Oke masih Kak. 10. Kenapa nggak masukin 10 aja? Tanggung tanggung. Tanggung. Mana Felix? Oke, man. Aman nggak? Oke, Rio, for I in range amount, print labelnya itu masuk yuk di dalam for. Ada indentasi. Hmm. Bukan, bukan. Yang baris ketujuh ada indentasi. Siap, Kak. Klik tab di situ. Tabnya dihapus, klik tab. Bukan. Udah bener tadi. For I in range. Oh, jangan di restart ya harusnya. For I in range amount. Udah bener. Dalam kurung ya, dalam kurung amount. Titik 2. Dalam kurung dulu baru titik 2. Enter. Nah, itu maksud Kak tuh ada spasinya. Jangan begitu. Harus ada spasi. Nah, kemudian print labelnya tanda titik apa namanya? Karena dia fungsi jangan lupa tanda kurungnya. Print labelnya tuh di terakhir yuk. Ada tanda kurung. Nah, di situ. Nah, gitu. Coba di run sekarang. Masukkan 10 coba ya. Supaya kita lihat nanti jalannya bagaimana. 10 aja masukin. Tara. Centang, centang. Centang, udah bener tuh. 10. 1. Nah, gitu. Ikam, apa kabar? Gimana nih, Kam? For I in range, oh, buat dulu amount sama dengan int input, Kam. int input. Amount saja ya, tapi nggak usah ada for-nya. Amount sama dengan, oh, bukan yang di atasnya. Nah, gitu. Kemudian jangan dikurung variabelnya, karena dia mau bebas juga ya. Nah, kemudian for I in range amount. Nah, sekarang itu baris ketujuh ada indentasinya, kan? Ada indentasi. Bukan, udah bener itu. Kurungnya udah bener karena dia fungsi Pak harus pakai kurung. Ada indentasi tuh. Indentasi itu ini loh, pasti bahasanya indentasi. Ada spasi gitu loh, ada menjoroknya gitu. Jadi nggak sama lurus sama pornya. Iya. Nah, gitu. Ayo sekarang. 50 aja lah, Kam. 50 aja. Oh, buset dah beneran 50. Mampus lah. Jalan terus. 5 aja, Kam. Tekan centang aja langsung nanti ya. Nice, Kam. Udah, Kam? Udah, Kak. Halim udah sampai nomor. Oke. Halim, coba lihat Lim. Jangan pakai if ya. For. For I in range gitu. Nah, gitu. Jumlah siswa nggak harus ada. Apa namanya? Coba lihat soalnya. Oh, ini print siap ambil lencanamu itu paling akhir. Kodenya di paling akhir ditaruh. Kemudian nggak usah ada jumlah. Ya, kode di paling akhir, nggak di luar por, di luar por. Kontrol V aja ya. Oh, kontrol V aja. V rumput. Kemudian jumlah siswa, jumlahnya dihapus aja.
Oh, bukan itu maksud Kak, itu udah benar. Tapi jumlah siswa di baris ke-9. Fungsinya nggak usah ada jumlahnya, nggak usah ada parameter jumlah. Nah, di dalam kurungnya. Nah, hapus juga di atas tuh. Nah, gitu. Bebas nih sekarang mau masukkan berapa. Halo Abim, jumlah siswa. Oh, jangan ada titik dua. Di bukan itu udah benar jumlah. Tapi ini jangan jangan ada. Nah, di situ. Ayo Bim, langsung kerjain soal Bim. Oh, ada titik duanya. Ada titik duanya, Halim. Nah, mantap. 5 misal. Oke. Centang. Centang lagi, masukin angka lagi. Centang lagi, masukin angka lagi. Nggak bisa. Ada yang salah nih sama auto reviewnya. Kayaknya tulisannya ada yang salah deh. Oh enggak, udah bener ya. Titik ya, siap ambil rencanamu, titik. Abim mana Abim tadi? Abim keluar ya. Nah ini yuk, salahnya adalah ini kakak bantu ya. Nomor 4. Hmm, karena di sini student info gitu ya, nama sama kursus. Kemudian siswa Pauline belajar di kursus. Nah, ini nih. Jadi nama Pauline buat aja deh. Atau ini aja langsung. Walah, coba di run, kakak run ya. Loh, siswa name belajar di kursus Force. Hmm, kenapa nih nggak bisa? Pakai kode K aja deh. Nomor 4 ya. Nah itu yuk. Ayo guys, udah. Felix sudah kayaknya nih.
Widih, udah nomor segini ya. Mantap Felix. Tugas tambahan keberapa ini? Oh iya, oke. Oke, udah yuk. Enggak. Belum. Hikam itu kakak forward codingan di chat. Halim, score, oke. Yang di return apa? Price ya yang di return. Sebentar. Apakah if answer-nya? Oh iya. Jadi inisiasi aja price-nya dulu. Price sama dengan 0 gitu. Uh, saat membeli tiket layanan tambahan tersedia. Asuransi. Oh iya, price-nya berarti sama dengan 2.000 awalnya ya. Jadi tulis di fungsi aja. Di dalam fungsi aja. Ya, leaks. Price sama dengan 2.000. Nah, kemudian di situ yang di return itu price-nya ya. Eh, ya udah Helga. Belum Kak. Hikam, Halim, oke. Rio, Hikam, mana si Rio ini? Kenapa dia hilang? Nah, Kak. Hah? Kenapa? Abim, ayo Bim, share screen Bim, kakak bantu. Nggak bisa share screen, Kak. Ah? Nggak bisa share screen, Kak. Oh, oke oke. Soalnya pakai di Eh, HP. oh iya. Hmm. Ngerjainnya di laptop, tapi zoomnya di HP. Oh iya, iya. Siapa tadi Liam ya yang di rumah ini Liam? Yam? Rafif ya? Fif? Kenapa? Yang di luar di rumah nenek ya kalau nggak salah. Ya lagi di rumah ini. Iya ya, oke. Kakak udah oleng. Oke, gimana, Kam? Dep, info siswa aja lah. Info siswa. Info siswa. Kemudian yaitu print strip golden feeder. Kemudian kedua print nama titik dua underscore-nya 2 atau 3 itu. Kemudian print sekolah titik dua. Tanda petik Kam, jangan lupa ya. Oke guys, silahkan guys. Panggil Kak ya kalau ada pertanyaan Kakak. Baterainya. Ada pertanyaan? Aman Kak? Aman.
Gimana? Ada pertanyaan? For I in range in bukan di range in siswa kan. Tapi buat aja variabel namanya jumlah atau siswa sama dengan int input itu tuh jumlah siswa. Ya, nanti mungkin kakak sedikit tekankan ya apa yang harus kalian ini. Ayo. Udah Felix? Stuck di nomor 3. Lagi mikir Kak. Oke. Ayo apa kira-kira? Silakan kalian kita istirahat 5 menit ya. Silakan boleh kalian mau makan, minum, ke toilet, silakan. Kam, Alim, ayo Kam. For I in range. Nah gitu Kam. Info siswa jangan +1. Tapi dipanggil aja. Panggil. Nah, maksudnya dipanggil ditulis aja gitu. Karena dia fungsi jangan lupa tanda kurungnya Kam. Nah gitu. Nah sekarang apa tuh yang terakhir? Ada kalau nggak salah yang terakhir di soalnya. Nah, itu siap ambil lencanamu titik. Print siap ambil lencanamu titik. Kayaknya nggak ada tanda seru deh di lencanamu kan. Ambil lencanamu titik aja tuh kayaknya. Tara tuh kan. Tara. Kali lagi kan. Tara. Kali lagi kan. Tara. Loh, kenapa nggak bisa-bisa nih kan? Lencat. Coba lihat kan. Underscore-nya kayaknya 3 deh. Itu Hikam pakai berapa kan? 3 Kak kayaknya. Coba 2 deh kalau gitu. Nggak mungkin 4 soalnya. Tara. Sekali lagi, Kam. Tara. Sekali lagi, Kam. Tara. Oke, Ketemu. Kam. Berarti 3, Kam. Pakai 3. Kalian underscore-nya berapa tadi di ini, teman-teman? Golden feeder itu. Kalian pakai berapa? Coba, Kam. Pakai 3 aja. Atau 4 mungkin kan, Kam ya? Mungkin perlu ditambah lagi, Kam ya? 4. Oke. 10 aja. Tara 10 aja coba. Tara. Nah, gitu, Kam. Kan? Oh, berarti 10 Kam, harus 10. Istirahat dulu Kak. Iya, silahkan Kam. Jangan malu-malu Kam. Oke guys.
Yuk, apa yuk yang harus? Oke. Masukkan preferensi. Halim, oke. Nice ya, udah mantap sih kalian sejauh ini semuanya ya. Titik dua. Oh, oke. Kakak boleh lanjutin presentasinya, guys, supaya kalian bisa menjawab soal selanjutnya. Boleh Kak. Oke, aku stop share dulu. Ya, ini bakal buat pembelajaran selanjutnya ya. Apa latihan selanjutnya itu kalian memerlukan ini. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang mengembalikan nilai. Apa itu sebenarnya? Nah, sekarang gini, ada terkadang eh, fungsi yang kalian buat itu kan seperti ini ya tadi, kebanyakan. Sebelum lanjut tugas dua ya. Print, di akhirnya pakai print. Nah, ternyata apa namanya? Saat kalian menggunakan fungsi print ini dan mencoba memanggilnya di luar fungsinya, dia akan mengatakan begini nih, ya. Dia akan mengatakan, ya, bukan di sini errornya, sorry, kakak salah tunjuk. Nah, dia akan mengatakan name approach is not defined. Kenapa kira-kira begitu? Ada yang bisa membantu kak? Padahal average-nya kan udah ada nih di dalam fungsinya. Tapi saat dipanggil di luar dia nggak. Oh, not defined katanya. Kenapa kira-kira bisa demikian? Gimana? Kayaknya kesalahan indentasi Kak. Oke, ada yang lain? Kesalahan indentasi satu. Kemudian, hikam, kam, Bingung Kak. bingung. Oke, nggak apa-apa. Rio, kenapa bisa Padahal ini nih, kakak kan udah definisi ini. Saya udah definisiin di sini loh variabelnya. Cuman saat dipanggil, kenapa dia malah error? Gitu. Kenapa kira-kira? Nyerah kalian? Iya, jadi dia error pertama. Kalau kita menulis variabel di dalam suatu fungsi, ya, maksudnya ini bukan variabel ya tepatnya, tapi nilai akhir dari fungsinya. Kalau kalian panggil di luar fungsinya, itu nanti dia akan not defined. Karena apa? Nilai itu berlaku secara lokal, bukan secara global. Ya, di dalam fungsinya doang. Gitu. Kalau kalian panggil di luar, dia akan not defined. Nah, itu akan seperti itu berlaku lokal. Pertama, kalau kalian menggunakan fungsi print, ya, fungsi print untuk mencetak nilai ini. Loh, kok bisa? Nanti kakak jelaskan. Nah, sekarang gimana caranya untuk membuat variabelnya itu nilai dari fungsinya itu terkembalikan atau saat dipanggil berulang kali di program lain dia kembali. Jangan lagi pakai print, tapi pakai return. Nah,
Nah, sekarang apa bedanya secara spesifik? Jadi begini, kalau print itu dia hanya mencetaknya di layar sekali doang. Yang artinya kalau nanti kalian membuat fungsinya ke dalam nama suatu variabel baru, nah dia nggak akan mau terpanggil, nggak akan seperti nggak bisa terpanggil, kecuali langsung nih kalian panggil secara langsung. Dia nggak akan bisa terpanggil karena dia nggak mengembalikan nilai print, hanya mencetak nilai, ya begitu. Nah sekarang kalau kalian bilang return, artinya kalau kalian taruh nilai fungsinya dalam suatu variabel, nanti dia akan mengembalikan nilainya. Berapapun variabel yang kalian ingin buat atas nama fungsinya, dia akan mengembalikan nilai. Itu aja. Bedanya itu aja ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi misalnya dia ingin menghitung skornya, get result, skor sama dengan kalau skornya segini, grade-nya segini, segini, segini. Kemudian yang di return itu adalah resultnya. Ya, di mana ini apa namanya? eh, ini resultnya itu kategori apa string gini gitu. Nah, sekarang apa namanya? Dia membuat bahwa result sama dengan dia membuat variabel yang isinya itu fungsinya. Yang otomatis ya kalau kalian punya parameter ya kasih parameter ya. Gitu. Kemudian print nama result. Nah, tadi kalau kalian bilang print result di akhir, dia nggak akan bisa terkembalikan. Dia NA, none nanti ya. Nah, gini. Gitu. Kalau dia nggak mengembalikan nilai. Gitu. Udah sih sampai situ aja ya materinya. Gitu. Ya, jadi apa yang akan dicetak program jika kita oke namanya Alis memperoleh 190 ya 190 itu di sini. Jadi grade 2 berarti oh grade 2 ya langsung. Jadi kalau dia nggak sama ini berarti ini nggak jalan ya. Karena grade 2 kan. Ini nggak jalan dia sampainya di sini. Gitu ya. Ya, kakak pikir ini udah jelas ya yang ini. Ya, jadi itu doang. Silakan kerjakan lanjut. Kakak mau jelasin sedikit yang ini untuk gimana penggunaan fungsi itu yang benar ya. Jadi begini, ya. Eh apa namanya? Nanti saat kalian silakan lanjut ke bagian kedua kalau kalian sudah mengerti. Tapi kalau kalian belum mengerti ini kakak tunjukin caranya. Apa sih yang membuat bahwa kita itu harus menggunakan fungsi dan enggak? Yang pertama, kalau dia meminta suatu output yang berulang kali begini, nah artinya kalian perlu membuat suatu fungsi. Ya. Jadi fungsinya itu isinya ini dulu gitu. Nanti pikirkan yang ini. Ini belakangan, meskipun dia yang paling depan ini. Ya, gitu. Contohnya ini nih, dia membuat fungsinya dulu. Nah, sekarang kita beralih ke sini nih. Baru ke sini. Oke, saya ingin label printing machine. Ya udah tinggal print label printing machine. Kemudian number of students. Ya buat aja variabel yang menggunakan fungsi int sama input, number of students. Kemudian for I in range amount, panggil fungsinya sekarang. Gitu, untuk mengulangi kata ini. Gitu, ya. Oke, clear? Sampai sini aman? Aman, Kak. Oke, kalau gitu sekarang silahkan share screen lagi. Kita kerjakan lagi bareng-bareng. Nah, sekarang Halim, ya ini Halim udah bener. Oh, ya bener return true, betul. Ah, ayo Lim. Kemudian else-nya mencetak sebagai tanggapan apakah ada diterima di perkembangan musim panas. Lebih dari ya, lebih dari Halim, lebih dari Lim. Jadi bukan sama dengan lebih dari tapi.
Oke, sekarang return true or false. Nah, sekarang yang harus Halim ini bikin adalah aduh, score int input kemudian panggil fungsinya. Panggil fungsinya pakai fungsi ya bilang aja print gitu ya. Print akses gitu ya. Print akses titik dua cek cek tes dalam kurung skor. Yaitu benar jumlah siswa. Return oke. Sekarang buat apa namanya? Leaks. Buat dev tampilan name score. Sekarang panggil untuk apa namanya? Fungsi yang pertama dipanggil. Oke, Kak. Tapi sebentar. Masukkan preferensi. Oke. Preferensi sama dengan get course ya. Panggil fungsinya. Oh, oh iya benar boleh. Boleh diinput dulu. Nanti dipanggil fungsinya. Masukkan preferensi. Nah, kemudian sekarang jumlah siswanya bentar. Get course. Ya benar, rekomendasi sama dengan. Waduh, panggil fungsi yang di atas buat melihat preferensinya. Apa yang mau ditulis Lex? Silakan nggak apa-apa kalau mau berkreasi. Udah, Lim. Oh, dark mode nih. Hikam. Wih, di dark mode nih. Yang itu skor nol kurang dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan skor kurang dari 50 Kam. Yang paling atas. Nol kurang dari sama dengan skor kurang dari 50. Bukan. Buk nolnya yang paling pertama. If nol kurang dari kurang dari sama dengan skor. Ya, di situ skor kurang dari 50. Nah, yang kedua kurang dari 100 ya, bukan kurang dari sama dengan. Iya, gitu. Halim, sudah yang tadi oke. Return true, return false. Sekarang yang dicetak Lim, print. Loh, kok print tiba-tiba? Oh, I see. Nah, sekarang bukan print yang baris ke-8 dihapus dulu. Oke, for I in range
jumlah skor ya. Jangan skor harusnya ya supaya nggak keliru. Variabelnya itu jangan namanya skor, tapi jumlah lah, jumlah siswa mungkin. Jadi for I in range jumlah siswa. Range jumlah. Dalam kurungnya jangan lupa. Sip. Oke. Titik dua. Nah, panggil tuh. Sorry, skornya dulu ditulis. Skor, salah. Skor sama dengan int input masukkan skor. Nah, tapi itu kayaknya ada yang salah deh. Di bagian baris kedua harusnya skor yang lebih dari 50 ya. Bukan kurang dari sama, lebih dari. Lebih dari 50. Lebih dari sama dengannya dihapus. Sama dengannya nggak ada. Oke, sekarang masukkan skor. Nah, panggil bukan, itu kurang dari namanya. Lebih dari, lebih dari. Nah, sekarang panggil fungsinya di bawah itu. Cek tes. Oh, di dalam pornya ya. Iya, tab. Tekan tab. Oke. Kemudian jangan skor yang itu, skor yang baris ke-9 ya, yang dirubah. Di baris ke-10 itu parameternya yang baris ke-9. Nah, itu. Nah, kemudian sekarang if not enter, if not, if not check test, not check test, ya bukan if itu, kalau enggak, kalau apa namanya, kalau enggak true gitu ya, enggak benar, benar itu kopas ada ya itu sampai skornya juga, if not check test. Kontrol pakai keyboard keyboard aja ya. Titik dua itu yang di print itu tuh sesuai di gambarnya apa itu. Oh, bukan gitu. Yang di gambarnya apa itu? Enter, enter, enter. Nah, itu tuh mulailah membaca buku-buku bagus Tiga Pria Gendut, Don Quixote dan Robin. Print itu ya. Oh, jangan di yang terakhir, tapi di dalam if. Printnya di dalam if ya. Bukan, maksudnya itu enter. Enter. Nah, itu di situ di dalam if ya. Ada yang kurang satu lagi tapi ini. Oh, oke. Oh, masa gitu sih? Bentar. Ya, nggak mungkin ya. Jadi skor sama dengan harusnya suruh memasukkan dulu. Suruh memasukkan pakai INT input. Kemudian baru dipanggil di baris ke-10, Helga. Jadi secore dalam kurung skor itu dipanggilnya di baris ke-10 setelah akses, kata akses. Bukan, bukan semuanya, tapi fungsinya aja. Nah, Nah, Kak, gimana? ya yang ini nih, remote control bentar ya. Yang ini Ya, harusnya nggak di sini karena dia membutuhkan
parameter kan. Parameternya jangan berbarengan di settingnya. Baru di sini int input gitu. Gitu, ayo. Input. Iya, Input apa, Kak? ya itu. Masukkan skor. Masukkan Oh, skor. Felix, belum, bentar. Gobak Kak. For bentar. Oh, coba ke bawah, Lix. Yang berlangsung malam itu bukan semuanya ya, tapi for I in range amount get course. Betul ya? Nah, sekarang Felix harus ini apa namanya? If di bawah itu if Di ya enter itu di situ di dalam for tetap if udah if bentar ini ada yang salah dikit ya. Hmm. For sign ini Lex. Atau kita coba aja deh. Siapa tahu ada solusi berbeda. oke If Kak. apa namanya? Ini loh course-nya. Aduh, if course sama dengan astronomi, itu hanya astronomi yang berlangsung malam ya. Sorry, get course bukan course ya. Aduh. If yes. get course-nya sama dengan astronomi. Nah, itu perinya di dalam if ya, Lex ya. Terus, terus, Gimana? Bisa? Kayaknya bisa Kak. Hah? Kayaknya bisa Kak. Coba. Hikam, ayo Kam. Dikit lagi Kam. Nah, terakhir dicetak itu yang terakhir ini Kam. Apa namanya? Nggak usah di return dulu. Print diskon Anda titik dua. Oh, bukan. Di baris ke-9 di luar fungsi. Ini kita mencetak dua baris terakhir di gambarnya. D-nya, oke Kam. Kemudian panggil fungsinya. Skor dalam kurung. Nah, udah Kam. Silahkan. Loh, kenapa, kenapa langsung diskon? Diskon Anda muncul, Kam. Berarti tulis aja, Kam. Apa skornya buat depth score nilai gitu. Ada variabelnya nilai. Ada parameternya nilai. Di stop dulu ya. Bim gimana Bim? Ada pertanyaan Bim? Tak di nomor 4 Kak. Nomor 4, bagian satu. Bagian satu atau bagian 2? Bagian 1 Kak. Oke, ini kakak kirimin kodenya ya. Ini Bim. Itu ya. Oke siap Kak. Makasih ya Kak. Oke. Ah, Rio gimana yuk? Nanti kak kirimin kode kalau belum ada yang belum dikerjakan. Yang mana?
Masih salah, Kam. Oh iya, di ini dulu, Kam. Nilai yang baris kedua itu pindah ke baris ke-10. Pindah ke baris ke-10. Skornya di bawah maksud Kak. Skor baris ke-10. Kemudian Sekarang, ambil nilai. maaf kak, lupa lupa unmute. Panggil nilai skornya, Kam. Aduh. Ini maksud Kak Kam ya. Kak remote control. Panggil nilainya di sini. Nah, gitu. Dan kayaknya ini coba deh di run. Ah, ini salah nih. Ini berarti bukan di sini, tapi di akhir. Nah, gini Kam. Misalnya 1 juta Kam ya. Nah, uduh. Salah tuh Kam. Kenapa? Not supported. Oh, ini Kam. Dia ini harusnya kurang ya. Nah, kemudian skor nilai. Udah nih. Print diskon Anda. Ini dipanggil di bawah. Loh, if 0 kurang dari 9 skor. Pantesan bukan skor kan? Nilai. Nih. Nah, gitu Kam. Oke, aman Kam? Oke, silakan. Makasih Kak. Iya, siap. Pak, Halim, Pak, enggak. gimana, Kam? Kepencet tadi. Ini ya, Lim, kakak kontrol bentar, Lim. Nah, ini if not ini, print, mulailah membaca buku. Dia nggak lagi menampilkan aksesnya ya, jadi mulailah membaca buku saja. Nah, kemudian akses yang ini di mana ditaruhnya, Kak? Taruhnya di sini. Print, akses, titik dua, koma. Nah, sekarang coba di run. Oh, name score is not deep. Oh, namanya bukan score ya, skor tuh. Biasa ya. Nah, gitu. Oh, nggak ada E-nya. Nggak ada E-nya. Skor tuh yang di dalam kurung. Iya. 3. Nilai pertama 4. Oh, kenapa bisa begini? Kenapa semuanya? Woi, bener juga tapi ya.
Ini loh si Felix tiba-tiba. Aduh, Felix, Felix. Oke guys, kakak boleh tutup dulu. Ayo kita simpulkan. Iya. Ayo ya, nanti kalian latihan sendiri dan kalau ada pertanyaan, maaf banget kalau saya slow respon ya. Tapi saya usahakan untuk ya memberikan yang terbaik lah. Nah, sekarang ini kakak mau menyimpulkan apa saja pembelajaran hari ini. Jadi, hari ini ya yang pertama untuk kesimpulan dari keseluruhannya part satu dan part 2 kita sudah bukan lagi mengingat ya, membuat fungsi. Tahu apa itu fungsi dan membuatnya bahkan. Gitu ya. Kemudian kita menemukan antara operator yang tidak mengembalikan nilai dan yang mengembalikan nilai itu yang mana? Return kuncinya. Begitu ya. Kemudian kita sudah memprogram fungsi yang mengembalikan dan tidak mengembalikan nilai. Kalau yang mengembalikan pakai print atau tidak di print sama sekali. Kalau ya, oh sorry, kalau yang tidak mengembalikan pakai print atau bukan print, ya, bukan print maksudnya nggak di print. Kalau yang tidak, yang mengembalikan itu return. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kakak tutup? Gimana, ada pertanyaan? Halim, Rio, Hikam, Abim, Rafif, Helga, Felix, Aman nggak aman? aman. Kalau aman, ya mohon maaf apabila kakak menyampaikannya mungkin kurang memuaskan ya. Dan apa namanya, terima kasih sudah hadir malam ini. Sampai jumpa di minggu depan dan semoga kalian jadi developer handal. Bye-bye. Makasih Kak.